Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Bapak Ibu, mari kita siapkan diri. Kita bersaat teduh. Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Sebab hari ini kita masih ada karena anugerahnya bagi kita. Dan karena itu tentu kita mengucap syukur. Amin. Kalau kita bisa dibangunkan, ya kita bisa bangun. Kita bangun itu karena dibangunkan, ya kan? Karena dengan kemampuan kita nggak bisa. Jadi kalau kita bisa bangun karena dimampukan oleh Tuhan untuk bisa berada di hari ini, itu semata-mata kasih karunia-Nya bagi kita. Amin. Karena itu selayaknya kita selalu mengucap syukur. Amin. Karena apa sih yang kita butuhkan di hari ini? Saya percaya semua yang kita butuhkan untuk hari ini Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan di hari ini ketimbang kita ya yang menjalaninya. Dan untuk itu Tuhan sudah merancangkan bagi kita, sudah menyiapkannya bagi kita saat kita tidur malam. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah merancangkan berkat yang kami butuhkan di hari ini. Segala sesuatu yang kami butuhkan di hari ini. Sehingga Engkau yang memampukan kami untuk kami bangun untuk boleh berada di hari ini. Terima kasih atas penjagaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini kami akan jalani bersama Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca dua bagian Alkitab. Di Markus pasal 9 pada ayat 50 bagian B dan Efesus pasal 2 ayat 14. Markus pasal 9 ayat 50 bagian B. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Itu di Markus pasal 9 ayatnya yang ke-50. Nah, kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu di Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikian yang tertulis di Efesus pasal 2 ayat 14. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup dalam damai dengan semua orang adalah salah satu tujuan kekristenan. Jadi salah satu tujuan kekristenan itu adalah berdamai dengan semua orang. Karena Tuhan sudah mendamaikan kita dengan dirinya dengan atau pada saat kelahiran Yesus. Bahkan sampai pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Perdamaian harus diwujudkan kapanpun dan dimanapun.
Setuju? Amin. Dan dalam situasi apapun, amin, kita sebagai orang percaya perlu memperjuangkan hal itu. Ya, Bapak Ibu, ibarat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 ikut serta ya dalam perdamaian dunia ini. Iya, begitu kan? Jadi ikut serta dalam ketertiban dunia, perdamaian, tidak berpihak kepada siapapun, karena Indonesia ini orientasi politiknya adalah bebas aktif, non-blok, tidak blok. Tapi kok sekarang jadi blok? Bloknya kepada siapa? Ke Palestina. Iya kan? Bloknya ke Palestina. Padahal Presiden Palestina sudah menyatakan bahwa serangan Hamas ke Israel tidak mewakili Palestina. Akhirnya yang menderita rakyat Palestina. Iya kan? Nah, karena itu harusnya Indonesia ini bebas aktif, ikut serta dalam mendamaikan. Iya. Itu amanat Undang-Undang Dasar kita. Tapi yang terjadi hari ini ya bukan non-blok tapi blok. Nah, parahnya lagi bloknya ke Palestina ya, di mana sekali lagi saya katakan bahwa Presiden Palestina berkata bahwa serangan Hamas tidak mewakili Palestina. Artinya kalau kita berpihak kepada Palestina, berarti kita berpihak kepada Hamas dong. Sementara Hamas dan Fatah itu berseberangan. Dia punya apa ya? Dia punya orientasi politiknya. Fatah mau berdamai dengan Israel, tapi Hamas mau menghabisi, ya, membunuh semua orang-orang Yahudi sampai pada orang Yahudi yang terakhir dan melenyapkan Yahudi dari atau bangsa Israel dari peta dunia. Lah, maksud lo apa nih? Ya kan? Kalau kita berpihak ke sana, berarti kita mendukung sentimen itu. Bahkan kalau kita lihat doa-doa yang dipanjatkan, doa-doa yang mengutuk Israel, bahkan meminta kepada Tuhan supaya membinasakan orang Yahudi. Lah, ini doa yang lebih kejam dari Nazi. Iya kan? Lebih kejam loh doanya, membunuh, membinasakan bangsa Yahudi. Doa yang disertai dengan kebencian. Nah, jadi kita lihat bahwa kekristenan itu selalu ya mendamaikan, karena memang kita diperintahkan untuk menghadirkan damai, mengejar perdamaian. Jadi Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kekristenan, salah satu tujuan kekristenan ini adalah apa? Mewujudkan perdamaian, menghadirkan damai kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Nah, tentu disadari bahwa menjadi pembawa damai bagi semua orang dimanapun kita berada tentunya bukanlah perkara yang mudah.
Sebab untuk bisa berdamai dengan orang lain itu membutuhkan kesabaran dan penguasaan diri. Amin. Iya. Makanya saudara, peristiwa yang sedang terjadi, perang antara Israel dan Hamas, ya kita berdoa. Doanya bukan doa kutuk Yahudi, bukan. Ya, juga bukan doanya kutuk Palestina, tidak. Ya, walaupun Hamas itu bertekad, tujuan prioritas utamanya adalah membunuh semua orang Yahudi sampai orang Yahudi terakhir dan melenyapkan Israel dari peta dunia, ya. Kita bukan berdoa supaya mereka dibinasakan, tidak. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah mereka, mengasihi mereka. Iya kan? Jadi kita berdoa, Tuhan jaga Israel, umat-Mu, umat pilihannya, iya kan? Tapi juga Tuhan mengasihi Palestina, Tuhan juga mengasihi orang-orang Hamas itu, supaya mereka itu bertobat. Bapak Ibu, selanjutnya pertanyaan penting yang harus kita jawab, mengapa dan bagaimana serta dengan siapa sajakah kita harus berdamai? Pertanyaan seperti ini kerap kita pikirkan, mengingat bahwa semakin besar, semakin pesatnya kemajuan zaman yang kita hadapi dalam keberadaan kita di dunia ini, maka semakin banyak tantangan, persoalan yang terjadi. Amin. Kawan bisa jadi lawan, ya kan? Apalagi nih dalam menjelang pemilu ini, ya. Kawan bisa jadi lawan dan lawan bisa jadi kawan. Ya kan? Hubungan yang semula baik dapat menjadi rusak. Tembok, bahkan jurang pemisah pun semakin kuat dan curam dalam hubungan dengan sesama manusia, bahkan dengan Allah sang pemberi kehidupan itu. Seruan mengenai hidup berdamai adalah sesuatu yang alkitabiah, Bapak Ibu. Tuhan melalui hamba-hambanya mencetuskannya sejak zaman perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Saudara, kepada kaumnya Nabi Zakaria menyerukan di Zakaria pasal 8 ayat 19 bagian B, maka cintailah kebenaran dan damai. Ya kan? Ini sangat tegas. Cintailah kebenaran dan damai. Dalam Mazmurnya Daud, dia menghimbau di Mazmur 34 ayat 15 bagian B, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kepada para murid dan pengikutnya, Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 19. Juga Rasul Paulus saat menasihati jemaat di Roma pasal 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hal damai sejahtera atau berdamai itu, ya, hal berdamai, ya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau itu kita bisa hadirkan, ya, dia katakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Kan ada orang lain itu kan bergantung saya. Ya. Kalau saya mau damai ya damai. Tapi kalau saya bilang perang ya perang. Nah, Rasul Paulus bilang
Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan semua orang loh. Terkecuali orang-orangan sawah ya. Semua orang, haleluya. Ya kan? Tidak terkecuali, pokoknya dengan semua orang. Anda suka atau tidak, seiman atau tidak, ya kan? Semua orang harus berdamai dengan kita. Kemudian di Efesus pasal 2 ayat 14, Rasul Paulus menegaskan, karena dialah damai sejahtera kita. Siapa? Yesus Kristus, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi jangan ada perseteruan. Perseteruan itu sudah dirubuhkan ya. Yang ada perdamaian, supaya kita ada damai sejahtera. Amin. Makanya kan salam kita kan shalom, damai sejahtera bagimu, ya kan? Makanya kalau orang Kristen di Mesir dia bertemu, mereka berkata salam lakum. Apa itu? Damai sejahtera bagimu, ya kan? Jadi kalau itu bergantung pada kita, kita harus hidup dalam perdamaian. Kita harus yang menyatakan itu. Jadi salam lakum, damai sejahtera bagimu. Bukan semoga, ya, tetapi ada ketegasan. Salam lakum, sebuah ketegasan, damai sejahtera bagimu. Jadi Bapak Ibu, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus pada ayat Efesus pasal 2 ayat 14 ini mau menyatakan kepada kita sebuah gambaran keberadaan tiap-tiap orang yang sudah berada di dalam Kristus. Gambaran mengenai orang yang tadinya terpisah jauh dari Allah, kini oleh kasih dan karunia Kristus menjadi satu. Keterpisahan itu terjadi karena perbuatan dosa yang telah membawa manusia bukan hanya terpisah dari Allah, tetapi juga membawa manusia terpisah dari sesamanya. Sehingga muncul yang namanya permusuhan, yang namanya perseteruan yang dibangun atas dasar suku, ras, agama, dan bangsa. Doa penuh kebencian terhadap Yahudi ini antisemitik. Ini sangat anti pada rasnya, pada sukunya, pada bangsanya. Waduh, saya nggak mengerti ya kalau seorang yang disebut punya intelektual yang tinggi, akademis yang luar biasa, ya kan? Punya jabatan di negeri ini, lalu begitu sangat religius, tapi kok hatinya penuh kebencian terhadap umat Yahudi. Soalnya kan orang Israel menginvasi begitu ya Palestina, bukan, salah ya. Yang duluan adalah siapa? Hamas. Cari gara-gara. Bayangkan loh, itu serangan pertama itu 5.000 sampai 7.000 rudal. Serangan yang bertubi-tubi itu terjadi. Ya, wow, bukan karena kekuatan teknologi daripada orang Israel, bukan. Ini karena Tuhan yang menjaga Israel, yang tidak menghendaki pemusnahan bangsa ini. Karena
mereka bertekad untuk memusnahkan. Jadi kalau ada doa, binasakanlah Yahudi, hancurkan mereka, ini lebih kejam daripada Nazi. Ngeri. Nah, ngeri loh. Ya. Jadi Bapak Ibu, melalui Rasul Paulus menasihati supaya sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan menerima kasih karunia berupa anugerah keselamatan, sudah seharusnya kita mengalami juga kedekatan dengan Allah serta membangun hubungan yang dekat dengan sesama. Iya kan? Indonesia yang non-blok ini harusnya menjadi jembatan terwujudnya perdamaian antara Israel dan Hamas, begitu ya? Iya. Sebab jarak yang terjadi karena dosa telah dihancurkan oleh darah Kristus. Dengan demikian, maka jarak antara kita dengan sesama orang-orang tebusan tidak boleh lagi ada. Alkitab berkata begini, Galatia pasal 3 ayat 28. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang yang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita semua harus siap sedia Bapak Ibu, dimanapun dan apapun keberadaan kita, untuk dapat menjalin hubungan yang baik. Amin. Caranya adalah dengan saling peduli, mengasihi, menghargai, melayani, menghormati, mendoakan. Tapi jangan doa kutuk ya. Membangun, menerima kelebihan, bahkan juga kekurangan satu dengan yang lainnya, serta mau saling mengampuni. Itu yang paling penting. Sebab itulah teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Amin. Hiduplah berdamai dengan orang lain. Mari kita usahakan perdamaian. Tapi memang ini membutuhkan perjuangan. Amin. Harus mengalir dari hati yang penuh dengan kasih. Itu persoalannya. Ajaran Kristus itu ajaran kasih. Bahkan ciri orang-orang Nasrani di kitab suci saya yang dulu saya baca itu rafa warahma, santun dan penuh kasih. Jadi harus mengalir dari hati yang penuh dengan kasih. Hal itu tidak jatuh dari langit Bapak Ibu. Yang jelas seseorang yang hidup dalam semangat damai akan memancarkan 3 sikap Kristus. Yaitu yang pertama sukacita, berdoa, dan juga sabar. Ada yang keempat, mengucap syukur. Nah, jadi bersukacita, berdoa ya untuk orang lain, tapi berdoa dengan penuh kasih, bukan berdoa dengan kebencian, sehingga doa kita menghadirkan damai, ya, menghadirkan berkat bagi orang itu. Amin. Tapi juga ya kita sabar ya dan bersyukur. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami senantiasa diingatkan untuk berdamai dengan semua orang. Kami berdoa untuk Israel, umat pilihan-Mu, jaga sertai mereka. Pelihara mereka dalam kebesaran kasih sayang-Mu Tuhan. Dan kiranya juga Engkau yang memberikan hati yang penuh dengan pengampunan, sehingga mereka tidak membalas secara membabi buta serangan yang dilakukan oleh Hamas, sehingga menimbulkan banyak korban. Kami juga berdoa untuk warga Palestina yang terkena dampak serangan Israel yang menyatakan perang dengan Hamas. Kiranya mereka juga dikasihi Tuhan, dipelihara dengan sempurna. Bagi orang-orang jahat yang ada di Hamas, yang hatinya penuh kebencian terhadap umat-Mu Israel, yang bertekad untuk memusnahkan bangsa Yahudi sampai pada orang Yahudi terakhir, dan bertekad untuk menghapus Israel dari peta dunia. Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mereka tidak tahu apa yang mereka rencanakan, karena mereka tidak mengenal firman-Mu yang menyatakan umat Israel, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Kasihilah mereka, orang-orang Hamas, dan berikan mereka hati yang lembut. Mereka bertobat dan mereka mau berdamai, membuang segala kejahatan-kejahatan yang menimbulkan penderitaan bagi sesama umat manusia, ciptaan-Mu. Kiranya damai akan terwujud antara Israel dan Hamas dan Palestina terutama. Tuhan berkati kedua bangsa ini. Tuhan senantiasa berotoritas, berkuasa. Apa yang menurut kehendak Tuhan yang terbaik, itu yang terjadi. Berkati kami semua sebagai orang-orang percaya yang sudah didamaikan dengan Allah sendiri, sehingga kami selalu mengejar perdamaian dan hidup damai dengan semua orang. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami di hari ini, berkat-Mu melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada